Ayo, Bi. Udah sabar ini. Iya, Pak. Berawal dari masalah pekerjaan, kisah pun dimulai. Waktu itu, terlihat seorang cewek belia berusia 18 tahun bernama Vivi, yang diberhentikan teman dekatnya bernama Andi, untuk menawarkan pekerjaan padanya. Kamu mau kemana? Ya pulang lah. Bi, kamu kan waktu itu bilang mau cari kerjaan toh? Ya kan? Mau jadi pembantu, beres-beres rumah? Ada yang cari pembantu. Wah, Allah tenang, Mas. Ya wes saiki, ayo anterin aku ke sana, Mas. Aku mau kerja. Pada waktu itu juga, Andi pun langsung mengantarkan Vivi ke rumah calon majikannya yang bernama John dan Santi. Wah, rumahnya aja keren, pasti pemiliknya ganteng ya, Mas. Tuh, ada Pak Bosmu baru keluar dari mobil. Wah, ganteng ya, Mas. Iya, Mas. Ayo kita kenalin. Ayo aku kenalin. Ayo. Pak Jo. Pak Jo. Pak Jo. Ada apa sih? Ini loh Pak, aku bawa temanku, namanya Vivi. Melihat yang dibawa adalah barang bagus, John pun sangat senang sekali. Alhasil, Andi pun langsung dapat bonus besar dari si John. Sedangkan Vivi, waktu itu dia langsung menemui calon majikannya di dalam rumah, untuk membicarakan masalah pekerjaannya. Iya, perkenalkan saya Vivi, Bu, yang bakalan kerja di sini jadi rumah tangga Ibu. Oh, saya Santi. Jadi duduk. Bu, kamu di sini kerja, bantuin saya jaga anak dan beresin rumah. Oh ya, gaji kamu 2 juta. Tapi kamu bisa dapat bonus kalau kamu bisa bantuin kerjaan lain. Kerjaan lain apa toh, Bu? Udah nanti malam aja kalau teman Bapak pulang ya, saya jelasin. Udah kamu taruh barang dulu di kamar belakang. Udah deh kalau gitu saya permisi ke belakang dulu ya, Bu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Tak lama kemudian, Bu Santi pun pergi keluar karena ada keperluan. Sedangkan di rumah hanya tinggal John dengan Vivi saja. Dan apa yang terjadi? Oh, ya udah kalau gitu. Ini ngapain? Iya, Pak. Habis bebersih, Pak. Oh iya, Vi, kamu bisa ini nggak mijit? Oh, kalau mijit sih saya bisa, Pak. Karena kan saya di kampung biasa mijit ibu saya. Saya nggak percaya, sini dong dikit. Iya, saya nggak percaya kalau kamu tuh bisa mijit. Karena saya itu baru percaya kalau kamu tuh ngelakuin itu langsung sama saya. Ya, kesempatan tersebut dimanfaatkan John untuk mencoba keahlian Vivi dalam memijat, sehingga Sekarang, kamu kasih pijitan terbaik. Setuju? Ayo, Bi. Udah sabar ini. Iya, Pak. Gimana Pak Bos, pijitan Vivi enak nggak? Bukan enak lagi, luar biasa. Bi, kamu bisa pijitin aku lebih nggak? Kamu gak usah mikirin apa-apa. Percaya sama aku. Setelah kamu masih lebih ini, ada bonus. Syaratnya, kamu juga harus mijitin semua teman-teman aku. Mereka berduit. Ya. Tapi puasin dulu aku. Ayo. Maknyos bosku, Maknyos, Jos, endol banget bosku. Malam harinya, temannya John yang bernama Bobby datang. Dia pingin sekali merasakan pijatan-pijatan manja sang asisten rumah tangga tersebut, dan apa yang terjadi. Woi, Mas Bobby. Bos ganteng. Waduh. Gimana kabarnya? Baik. Nikmat kali kayak hidupnya nih. Wah. Gimana? Mau langsung dipijat-pijat atau gimana? Langsung lah. Biar pegel-pegel berganti bengal malam ini. Wah. Tapi Ya, tutumpakan pun tak terelakkan lagi. nikmat sekali ya. Tolong pijitannya agak lebih naik ya. Saya lebih agak butuh yang di atas itu. Iya Pak. Kamu mau nggak bayarin aku lebih dalam? Nanti pasti aku bayar lebih. Karena sudah terjebak dalam kubangan sang majikan, Vivi pun akhirnya pasrah,
Lama-kelamaan dia pun mulai terbiasa dengan para tamunya. Gimana Mas Bobby? Gimana? Saya mantap. Mantap. Mau tahu kita paling senang? Oh iya. Supaya gak bosan dan penghasilan makin meningkat, John dan Santi pun berencana akan merekrut Vivi-Vivi yang lain. Mimi, dengerin Mimi. Kayaknya kita harus nambah Vivi-Vivi yang baru. Kalau misalnya kita cuma ngandalin Vivi doang, yang ada pelanggan malah kabur bosan. Ini lagi bagus-bagusnya nih, pelanggan kita makin banyak-banyaknya nih. Manfaatin itu, Mi. Tapi nama pekerja barunya gimana ya? Emang kamu punya ide? Ada. Gimana kalau misalkan kita pasang iklan online? Dibungkus dengan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, John pun kemudian buat iklan secara online untuk memikat para korban, dan apa yang terjadi. Siapa ya? Oh, ada. Bu, ada tamu. Oh, sini aja. Masuk. Ya, ternyata umpannya jitu banget, para pelamar pun banyak berdatangan. Ada kepentingan apa ya? Saya ngeliat iklan, Bu. Ada lowongan kerja. Oh, yang di online itu. Iya, benar, Bu. Sementara di tempat lain, terlihat pasangan suami istri yang sedang dilanda kesedihan, sebab sang suami baru aja kena PHK di perusahaannya. Bapak kenapa? Kok kelihatannya? Maaf, Bu. Bapak bawa berita buruk. Berita buruk apa, Pak? Bapak baru di PHK, Bu. Ini ya Allah. Bapak pusing harus cari uang kemana lagi. Sekarang cari kerja juga susah. Ya udah, Bapak tenang aja ya, nggak usah mikirin. Kan masih ada Ibu yang bisa bantu Bapak kerja. Suami kena PHK, Nindi pun tak tinggal diam. Dia mencoba melamar pekerjaan di rumahnya John dan Santi. Oh ya, Nindi itu ya di online ya? Iya, yang ditelepon sama Bapak kayaknya ya, Pak ya? Iya. Iya. Kamu bisa pijit nggak? Oh, itu udah kerjaan saya sehari-hari sama suami saya. Boleh dites nggak? Boleh? Mukanya. Gimana Pak pijitan saya, Pak? Enak kan? Pesona. Pada suatu waktu, Nindi pun dilarang Bu Santi untuk pulang dulu, karena malam harinya akan ada tamu yang mau minta dipijitin. Kamu enak banget sih Nindi pijitnya, aduh. Gajinya naik ya, Bu ya? Gampang. Kan ada bonusnya kalau kamu mau kerja yang lain. Apa itu, Bu? Halo. Oh, gampang. Buat kapan? Oke, siap. Tinggal datang aja ya. Oke, bye. Oh ya Nindin, ntar malam kamu gak usah pulang dulu ya. Emang ada apa, Bu? Kamu temenin teman papi dulu biasa mijit. Penasaran dengan perkataan majikannya, Nindi pun menanyakan hal tersebut pada teman-temannya, dan apa yang terjadi. Jadi ya emang sih nanti tuh kita tuh emang kerja di sini sebagai asisten rumah tangga. Cuma nanti kamu bisa dapat tambahan kok di sini. Lumayan loh bonusnya. Maksudnya tambahan apa sih? Ya, nanti kamu juga tahu kok. Kamu maaf nih ya, saya mau dong Pak kerja kayak si Vivi gitu Pak, sama Anggun mijit-mijit. Gampang. Semua bisa diatur. Mau dapat uang kan? Iya Pak, lumayan buat tambahan saya setiap bulannya. Yang penting kamu yakin aja. Malam pun tiba, dan tamu-tamu pun pada datang. Anggun dan Nindilah yang disuruh untuk menemani tamu-tamu tersebut, namun apa yang terjadi? Anggun temenin David nih. Nindi kamu temenin Mas Bobby ya? Cepat Mas. Thank you, Mi. Ini maksudnya apa sih? Ya, masuk kamar aja. Biasa mijit kayak mami. Apaan yang kayak begini? Ya bagus banget, beda banget kayak kemarin pijitannya. Kecewa banget gue malam ini. Gue gak bakal bayar deh pokoknya. Ya, kecewa dengan pelayanan Nindi, Bobby pun keluar sambil marah-marah dan tidak mau bayar, sehingga... Nindi! Kenapa kamu kecewain pelanggan saya? Tamu ibu itu minta macam-macam, minta lebih dari mijit, Bu, saya nggak bisa. Kamu tinggal kasih. Yang penting kan ada bonus dari ibu. Saya nggak bisa, Bu, saya punya suami. Saya lebih baik berhenti aja deh, Bu. Saya nggak bisa kerja kayak begini. Saya minta gajinya dong, Bu. Gaji? Saya nggak akan kasih kamu gaji sepeser pun. Sekarang kamu keluar. Pergi. Gimana? Mi, kalau pijitannya kayak gini, Mi, badan saya pegel-pegel pada hilang, Mi. Mantap, Mi.
bangun, kamu tuh bisa aja. Nah, mama masuk. Pada suatu hari, Vivi mendatangi Bu Santi untuk meminta gajinya selama ini. Namun apa yang terjadi? Aku mau minta gajiku, Bu Bos. Emang kamu perlu berapa? Ya, pokoknya sesuai dengan gajiku lah, Bu Bos. Kan aku setiap hari kerja. Cuma 500, Bu Bos. Ya, kecewa dengan Bu Santi karena cuma ngasih 500.000 aja. Vivi pun kembali menagih gajinya pada John. Dan apa yang terjadi? Mana aku sekarang? Kau marah? Marah sama bosmu? Berani, hah? Ingat, kemarin datang sini, mau meminta kerjaan. Udah dikasih kerja, nggak bersyukur, kamu tahu nggak? Ya terserah sih, tapi jangan nyesel aja ya Pak Bos. Ngancam. Mana? Ya, nggak apa-apa sih. Kesal terhadap perlakuan sang majikan, yang sudah mengeksploitasinya selama 6 bulan lebih, namun gajinya tak kunjung dibayar penuh, Vivi pun meradang. Hingga akhirnya, Vivi pun memutuskan untuk kabur dari rumah maksiat itu. Sih, aku minta tolong sama kamu sih. Minta tolong apa? Kamu kenapa? Malam-malam nyampe ke sini. Aku tuh ditipu sama majikan aku. Aku tuh asalnya mau dijadiin pembantu rumah tangga, tapi ternyata aku dijual sih. Aku harus kayak gimana yuk? Kamu gini deh, kamu laporin aja ke polisi yuk, majikan kamu ya. Atas saran dan bantuan temannya tersebut, Vivi pun akhirnya melaporkan kelakuan sang majikan pada polisi. Dan di akhir cerita, John dan Santi pun ditangkap polisi di rumahnya. Atas perbuatannya tersebut, mereka pun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi, dengan ancaman hukuman 3-15 tahun penjara. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.